Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melisa Salsabila dengan NIM F1F1200034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode fisikokimia lanjutan. Baik, yang pertama ada kolorimetri, di mana kolorimetri ini merupakan suatu metode analisis kimia yang didasarkan pada tercapainya kesamaan warna antara larutan sampel dan larutan standar. Nah, dengan menggunakan sumber cahaya polikromatis dan detektor mata. Dan di sini, jika warna antara larutan sampel dan larutan standarnya itu sama, berarti konsentrasi kedua larutan tersebut sama. Di sini bisa dilihat sumber cahaya polikromatis itu dia akan menuju slit atau pintu masuk. Selanjutnya akan terdispersi atau terjadi penyebaran cahaya menuju slit atau pintu keluar. Di sini juga ada sel sampelnya dan detektornya. Nah, intinya kolorimetri ini prinsipnya berdasarkan reaksi pembentukan zat warna dan pengukurannya berdasarkan pembentukan warna. Selanjutnya itu ada spektrofotometri, di mana spektrofotometri ini merupakan salah satu metode analisis instrumental yang menggunakan dasar interaksi energi dan materi. Nah, spektrofotometri ini dapat dipakai untuk menentukan konsentrasi suatu larutan yang melalui intensitas serapan pada panjang gelombang tertentu. Nah, spektrofotometer ini juga digunakan untuk mengukur energi cahaya secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Nah, di sini suatu spektrofotometer itu tersusun dari sumber spektrum sinar tampak yang sinambung dan monokromatis. Nah, apa sih bedanya dari kolorimetri dan spektrofotometri itu? Jadi perbedaannya itu yang pertama, kolorimetri itu menggunakan panjang gelombang tetap yang hanya berada dalam rentang tampak. Sedangkan spektrofotometri dapat menggunakan panjang gelombang dalam rentang yang lebih luas. Seperti itu. Selanjutnya ada fluorofotometer, di mana merupakan suatu metode analisa yang digunakan untuk mengetahui kadar sampel yang memiliki gugus vinil dan dapat berpendar. Contohnya, itu ada vitamin B2 atau riboflavin, di mana rentang panjang gelombangnya yaitu 240 sampai 560 nanometer, dan di sini kelemahannya itu tidak dapat mengukur secara adisi. Di sini bisa dilihat pada gambar mengenai skema dari fluorofotometer itu ya. Selanjutnya ada refraktometer. Jadi di sini refraktometer merupakan alat pengukur salinitas yang cukup umum untuk digunakan. Nah, disebut sebagai pengukur indeks pembiasan pada cairan yang dapat digunakan untuk mengukur kadar garam. Nah, prinsip alat ini adalah dengan memanfaatkan indeks bias cahaya untuk mengetahui tingkat salinitas airnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari alat ukur refraktometer ini. Jadi yang pastinya awalnya itu alat itu harus dibersihkan dulu dalam keadaan yang bersih ya berarti. Dan terus di sini ada bagian yang namanya prisma refraktometer. Di sini nantinya akan ditetesi dengan jenis tetes cairan. Contohnya kayak Aquades atau larutan NaCl 5%. Jadi cairan itu akan dituangkan menggunakan pipet ya yang udah terukur lah ya pakai pipet tetes, itu akan kita tuangkan hingga melapisi seluruh permukaan prisma. Nah, setelah itu kita tutup secara hati-hati refraktometernya dengan mengembalikan plat ke posisi awal. Terus prisma ini jangan dipaksakan untuk masuk jika sedikit tertahan. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan hasil salinitas, kita lihat nih ke dalam ujung bulat refraktometernya. Itu tuh bakalan terlihat satu angka skala atau lebih. Skala salinitasnya biasanya bertanda 0/00 yang berartikan bagian per 1000. Nah, dari 0 di dasar skala hingga 50 di ujungnya. Terus juga ukuran salinitas itu terlihat pada garis pertemuan bagian putih dan biru. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam viskositas. Jadi, viskositas ini adalah cara yang digunakan untuk mengukur daya tahan atau kekentalan. Intinya itu adalah kekentalan terhadap suatu cairan.
suatu aliran cairan. Nah, suatu jenis cairan itu dinyatakan memiliki viskositas yang rendah apabila cairan tersebut mudah mengalir. Nah, sementara jika ia sulit mengalir, maka jenis cairan tersebut memiliki viskositas yang tinggi. Nah, viskositas ini juga merupakan daya hambat yang disebabkan oleh gesekan antara molekul-molekul cairan yang mampu menahan aliran fluida sehingga dapat dinyatakan sebagai indikator tingkat kekentalannya. Seperti itu. Terus juga nilai kuantitatif itu dari viskositas dapat dihitung dengan membandingkan gaya tekan persatuan luas terhadap gradien kecepatan aliran dari fluidanya. Dan di sini ada beberapa rumus ya. Ada koefisien viskositas, di sini bisa dilihat di mana F merupakan gaya, terus N merupakan koefisien viskositasnya atau tersebut viskositas. Terus juga ada A luas permukaan bidang, ada V kecepatan alirannya, dan I adalah jaraknya. Dari sini ada satuan-satuannya. Baik, selanjutnya ini ada viskositas menurut hukum Stokes. Itu bisa dilihat ini rumusnya ada di atas. Terus di sini ada penjelasannya. Bila sebuah benda padat berbentuk bola dengan jari-jari atau yang kita sebut sebagai R ya, itu dimasukkan ke dalam zat cair tanpa kecepatan awal. Nah, bola tersebut akan bergerak ke bawah mula-mula dengan percepatan sehingga kecepatannya akan bertambah. Nah, dengan bertambahnya kecepatan, maka gaya gesek fluida ini akan membesar sehingga suatu saat bola akan bergerak dengan kecepatan tetap. Selanjutnya, itu kecepatan tetap ini disebut kecepatan terminal yang terjadi pada saat gaya berat bola sama dengan jumlah antara gaya angkat ke atas dan gaya gesek Stokes-nya. Begitu. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai metode fisikokimia lanjutan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.